Pemirsa, asal-usul Masjid Agung Asaurah dari wakaf tanah Bupati Kabupaten Serang, Bapak Raden Tumenggung Pasudin Condronegoro. Saya selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Asaurah, kalau saya melihat dari sejarah yang ada, bahwa di Masjid Agung Asaurah ini adalah di bawah naungan yayasan. Nah, kemudian dari yayasan itu mengembangkan diantaranya bukan hanya masjid, tapi juga ada organisasi-organisasi lain, diantaranya ada sekolah. Kemudian di samping sekolah ada juga BMT, Baitul Mal wa Tamil. Kemudian juga ada TPA dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, berbicara masalah sekolah, kita beberapa tahun yang lalu semenjak saya jadi ketua umum, ada rencana sampai perguruan tinggi. Makanya alhamdulillah MI ini sudah berjalan, sudah meluluskan untuk besok ini sudah 2 lulusan kalau nggak salah. Sudah 2 lulusan. Berarti sudah lebih daripada 7 tahun ya, udah hampir 8 tahun ya gitu ya. Cukup luar biasa animo masyarakatnya. Karena apa? Posisi tempat sangat strategis, ada di tengah kota. Oleh karena itu saya punya optimis ya, bahwa sekolah yang ada di bawah naungan Masjid Agung Asaurah ini sangat mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sekarang aja untuk tahun baru ya 2025-2026 ini sudah ada yang daftar, belum dibuka, sudah ada yang daftar lebih daripada 30 orang. Dan tempatnya sangat sangat terbatas. Gitu. Oleh karena itu, saya kira sangat optimis bahwa pendidikan-pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Masjid Agung ini insya Allah berkembang pesat ya. Dengan catatan pertama tentu dari kepengurusan yang solid. Kemudian yang kedua, pelaksanaan di bawah naungan yayasan ini termasuk TKM, termasuk juga sekolah, termasuk BMT dan lain-lainnya, semua itu mengacu kepada aturan. Nah, itu. Jadi regulasilah yang harus kita pertahankan karena kita ini bagaimanapun juga harus mengacu kepada aturan. Salah satu contoh DKM itu di bawah yayasan dan yayasan itu bersertifikat itu. Nah, kemudian di atas yayasan itu namanya ada kenadiran. Ya kalau nggak salah gitu ya, ada kenadiran. Nah itu. Karena apa? Karena ini tanah wakaf itu diserahkan ke kenadiran. Nah, sementara kalau yayasan itu sifatnya pengelola. Itu. Nah, pengelolaannya di bawah yayasan itu nanti ada DKM, ada BMT, ada MI dan sebagainya. Kami yayasan punya cita-cita untuk tahun depan itu ingin mendirikan sanawiyah. Itu. Dari sanawiyah kita juga ingin sampai ke SLTA, MI ya, MA. Bahkan kami punya rencana juga yayasan itu ingin berkembang ke yang milik ini perguruan tinggi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih ke depannya begitu. Jadi sampai perguruan tinggi gitu tuh. Adapun lahannya cukup memadai lah. Kalau nanti sebelah masjid ini yang sekarang dihuni sama masyarakat Kantin itu kan di bawah yayasan itu ya. Artinya masih aset yayasan. Itu kurang lebih 1,2 hektar. Nah, rencananya disitulah akan kita satukan untuk pusat kegiatan pendidikan gitu. Dan sesuai dengan amanat dari
wakif ya. Insya Allah bahwa kami akan memanfaatkan tanah-tanah ini yang lebih progresif, lebih bermanfaat supaya apa yang mewakafkan juga melihatnya melihatnya itu sangat bermanfaat lah gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan semua apa yang ada di naungan Masjid Agung ini bisa berjalan dengan baik, dengan catatan semua pihak mendukung terhadap program-program kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ulangan pada hari ini telah selesai ya di jam 11. Selanjutnya nanti kalian ada materi atau ulangan lisan ya, ujian lisan, mapel, tahfiz ya, nanti ke Bu Satni. Dan Ibu ucapkan terima kasih selama kalian melakukan ujian dengan tertib, dan kemarin belajar mapel Ibu juga fikih dan akidah akhlak, kalian luar biasa ya, nilainya juga kalian lumayan bagus-bagus. Ibu berharap semua mapel dari Ibu atau semua ilmu yang Ibu kasih pada kalian semoga bermanfaat ya. Semoga kalian juga menjalankannya sebaik mungkin ya. Dan jangan lupa nanti ada selanjutnya ada nanti kenaikan kelas ya. Kalian sudah naik kelas 5 ya. Kalian lebih belajarnya lebih rajin lagi ya. Lebih semangat lagi ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya? Masih. Oke, hari ini berarti hari terakhir ulangan atau ujian ulangan ya. Ulangan ini nanti jam terakhir itu akan jam terakhir pelajaran siapa? SKI. Ya, SKI ini siapa yang ngawas? Siapa? Pak Jayadi. Oke, nanti setelah besok libur apa masuk? Libur apa? Libur setelah ulangan. Tidak boleh apa? Tidak boleh nakal. Apa lagi? Tidak boleh bandel. Apa lagi? Tidak boleh. Ya, apa lagi? Ya, oke, di rumah itu berarti harus patuh kepada orang tua.
apa? Langsung ulangan lagi ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, soal ulangannya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan ada yang salah. Dikasih nama atasnya ya. Jangan lupa dikasih nama. Dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jawabannya sebisa yang kalian bisa. Jangan yang salah ya. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mengadakan ujian. Oleh karena itu, semua anak-anak ibu mohon belajar dengan giat. Supaya apa? Supaya nilainya bagus ya. Setelah kalian melakukan ujian itu ada dua anak-anak, ujian tulis dan lisan atau praktek. Nah, ujian tulisnya itu ada 10 mapel, 10 mata pelajaran. Nah, jadi tolong belajar dengan sungguh-sungguh supaya nilainya memuaskan, nilainya bagus. Dan untuk prakteknya, terutama praktek tahfiz, itu tolong dihafalkan surat-suratnya ya, surat al-alafnya, al-bainahnya, tolong diulang-ulang ya supaya lancar, supaya hafal ya. Iya. Benar kan, Mes? Iya. Jadi setelah itu, jadi ibu harapkan buat anak-anak itu semua, kalian punya cita-cita? Punya. Cita-citanya tercapai. Yang pertama adalah belajar. Belajarnya harus apa? Sungguh. Mungkin itu saja dari ibu. Tolong yang ibu katakan itu dilaksanakan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, semenjak sekolah di sini jadi hafalannya jadi tambah banyak, terusannya kayak tata keramanya, terus dia bisa mengenal, bisa lebih tahu kayak kalau ngomong bahasa kasar harus beristighfar seperti itu, kayak makan, minum tidak boleh berdiri. Terus masih banyak sih Pak sebenarnya keunggulan sini ya gitu Pak. Terus kayak anak saya juga jadi lebih sopan. Alhamdulillah sekarang anak saya jadi sholatnya lebih tepat waktu, sholat duhanya rajin, puasanya juga rajin, alhamdulillah. Terus attitude-nya juga bagus ke orang tua, ke yang lebih dewasa sama ke yang lebih muda, dia lebih menghargai gitu Pak. Terus sama hafalan-hafalannya juga alhamdulillah udah banyak yang dihafal, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan ujian. Hari ini kita ujian terakhir pelajaran apa? Inggris sama Arab. Inggris sama Arab. Bisa apa tidak? Lumayan. Nah, kegiatan kali ini setelah ini adalah kita akan melaksanakan edukasi mengenai kurban yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya. Nanti kita belajar mengetahui bagaimana cara-cara berkurban itu ya. Nah, mulai dari cara penyembelihannya, pembagiannya itu untuk siapa aja nanti akan kita jelaskan secara detail ya. Nah, satu persatu nanti kita jelaskan. Nah, kemudian besok itu ada waktu libur 2 hari ya. Jangan lupakan kegiatan-kegiatan yang telah
kalian biasakan di sekolah, misalnya seperti pagi melaksanakan sholat duha, ya, kemudian sholat berjamaah, jangan lupa ditinggalkan. Kemudian kalian yang punya hafalan, hafalannya itu harus diulang-ulang lagi, tidak boleh tidak dihafalkan. Ketika nanti tidak dihafalkan akan menjadi lupa, ya. Kebiasaan yang itu harus selalu dibawa ke rumah, mulai dari pagi Asmaul Husna, misalnya boleh juga pagi-pagi kalian di rumah membaca Asmaul Husna, kemudian murojaah, setelah itu sholat duha. Boleh itu kalian, walaupun di rumah libur, kalian juga tetap harus belajar. Bukan hanya belajar ketika sekolah, tapi di rumah juga harus belajar. Apapun itu, belajar apa, misalnya kalian hobi apa, misalnya hobi menggambar, ya kalian menggambar di rumah itu belajar lagi, ya. Melatih apa hobi kalian, ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah ini terbentuk dari inisiatif para tetua dari Masjid Agung yang ingin adanya kegiatan selain di Masjid Agung itu tentang pendidikan. Nah, makanya dari itu ketika perkiraan 2016 mulailah dibentuk atau didirikan MI Atsyawarah Kota Serang. Pada waktu itu dulu angkatan pertama itu kita ada 7 atau 8 orang, nah, seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada 150-an peserta didik untuk sekarang. Kegiatannya itu untuk sekarang itu pagi anak-anak itu membaca Asmaul Husna, kemudian murojaah surat-surat pendek, setelah itu sholat duha. Setelah duha, nah untuk tahun depan kita ada perubahan jadwal. Jadi ketika pagi itu hari Senin dan Selasa itu kita sholat duha, kemudian di hari Rabunya itu kita ada mengaji. Nah dulu juga sempat ada setiap hari 2 hari itu mengaji, namun karena banyak menghabiskan waktu untuk belajar, jadi kita hilangkan, dimasukkan ke dalam pelajaran atau eskul tahfidz. Nah, untuk tahun depan insya Allah kita adakan lagi itu mengaji. Nah, kemudian ada lagi setiap hari Jumat itu program bahasa. Jadi anak-anak itu belajar mengenai tentang bahasa Arab atau bahasa Inggris, seperti itu Pak.